Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, kali ini pada konten video kali ini saya akan berbagi kepada anda cara, tips, dan teknik bagaimana kita mencari keris yang bagus. Bagaimana kita memilah keris yang kiranya cocok untuk kita secara segi fisik dan secara segi non fisik. Ini banyak menjadi perbincangan ya, karena ini kesemuanya syarat-syarat ini adalah berkaitan dengan kepekaan kita. Namun begitu teman-teman sekalian, kepekaan itu sejatinya adalah terbentuk pada totoroso diri kita sendiri. Ya. Saya akan memberikan tips cara bagaimana kita mencari keris yang bagus untuk diri kita sendiri ya. Saya sebutkan tadi bahwa dari segi fisik dan non fisik ini akan berlaku pada diri Anda, karena kecocokan rasa dan totoroso itu akan sangat berpengaruh pada diri Anda. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, inilah cara memilih dan mengetahui pusaka. Yang pertama, dari segi fisiknya. Dari segi fisik, yang pertama adalah utuh. Bahasa Jawanya wutuh, ya. Wutuh. Lalu wesi atau besi. Jadi keadaan besinya baik atau tidak. Nanti akan saya bahas satu persatu, teman-teman. Yang ketiga adalah garap. Yang keempat adalah sepuh. Yang kelima adalah pamor. Yang keenam adalah wajo. Maksud saya wajo, teman-teman. Atau baja, menjamin kekakuan besi inti bajanya. Yang selanjutnya adalah guaya atau cahaya yang dipancarkan. Yang selanjutnya adalah wangun. Dan yang selanjutnya adalah tangguh. Lalu dari segi non fisik. Dari segi non fisik, yang pertama adalah angsarnya, teman-teman, taksunya atau tuahnya. Yang kedua adalah tayuh, ya. Yang ketiga adalah sejarahnya. Jadi akan saya bahas satu persatu, akan saya babarkan, akan saya jabarkan satu persatu. Saya akan kenalkan keris Nogososro Kelengan Mataram kepada Anda. Original tus tangguh utuh sepuh. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, teman-teman, dari segi fisiknya. Bagaimana cara memilihnya? Dari yang pertama adalah wutuh. Jadi, keutuhan pada keris itu berpengaruh pada nilai dan kebanggaan yang akan kita miliki, itu kerisnya utuh atau tidak. Ya, dalam hal segi ekonomis, teman-teman sekalian, ini sangat berpengaruh sekali. Meskipun tangguh Majapahit misalkan, ya, kerisnya tangguh Majapahit, akan tetapi kerisnya sudah tidak utuh lagi, sudah sangat keropos lagi, ya, sudah sangat keropos. Misalkan sudah patah bagian pasikutannya, misalkan ada yang cuil pada bagian gonjonya, lah itu akan mengurangi seni, akan mengurangi keindahan, akan mengurangi rasa bahagia pada diri kita. Jadi segi wutuh dalam fisik, teman-teman, itu sangat mempengaruhi, ya, baik bagi untuk dikoleksi untuk diri kita sendiri, baik pula untuk segi ekonominya. Jadi wutuh adalah salah satu syarat untuk melihat bagaimana baik atau tidaknya keris tersebut untuk kita koleksi. Lalu selanjutnya, teman-teman sekalian, yaitu wesi, ya. Jadi keadaan besi yang baik. Keadaannya besi yang baik. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana dari segi tempaannya, segi kematangan dari kerisnya, ya, dari segi bahannya, itu akan berpengaruh pada baik atau tidaknya satu keris. Yang selanjutnya, teman-teman sekalian, adalah dari segi garap. Meskipun di zaman dahulu empu-empu itu sangat hebat, teman-teman,
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu status sosial, misalkan garap dalam dan garap empu-empu dusun misalkan. Dari segi garap itu akan sangat terlihat teman-teman sekalian. Akan sangat terlihat. Ketika garap tersebut ya, ketika dipandang sudah menyenangkan, dari segi pasikutan dipandang sudah menyenangkan, dari segi pasikutan itu sudah luas ya, maka keris tersebut termasuk garapnya adalah garap yang baik. Garap yang baik. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu sepuh ya, keris tersebut sepuh. Namun beda orang, beda lagi sudut pandangnya. Kadang orang yang suka keris nom-noman, kadang ada yang suka kamardikan, lebih baik beli yang baru dengan alasan keris dulu-dulu itu yang bagus ya pernah baru juga. Jadi saya ngoleksinya koleksi baru, ada yang seperti itu. Namun sebagian besar, saya kira ada 80% pakris-pakris, pecinta atau penghobi pusaka lebih memilih keris itu sepuh ya, lebih memilih keris untuk dikoleksi adalah keris yang sepuh. Jadi adalah sepuh itu termasuk syarat atau cara-cara untuk memilih keris yang baik, tergolong keris yang baik, sepuh atau tidak gitu. Ini meskipun saya sebutkan tadi bahwa banyak juga pakris yang suka keris kamardikan. Keris kamardikan, keris baru, keris buatan baru yang lebih terlihat indah gitu. Tapi 80% banyak sekali para pakris, para penghobi itu memilih keris sepuh, teman-teman. Karena keris sepuh dikatakan itu lebih bernilai daripada keris yang buatan baru. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah dari segi pamor, teman-teman sekalian. Ya. Pamornya itu bagus atau tidak, masih utuh atau tidak. Itu menjadi kriteria tersendiri bahwa keris itu dinilai baik atau tidak. Namun juga ada juga pamor ya. Dari segi pamor, setelah kita melihat garap pamornya itu utuh atau tidak, ada juga kriteria pada sisi cabang dari pamor itu, kira-kira pamornya itu langka atau tidak gitu. Jadi kalau sudah dari fisiknya, dari segi tangguhnya sudah sepuh, dari garapnya udah bagus, ketika pamor itu dianggap utuh ya, dan pamornya masih deling, ada akodiatnya misalkan, dan pamornya bagus, masih utuh, itu menjadi salah satu nilai tambah bahwa keris itu adalah keris yang baik dari segi pamor, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah waco, teman-teman sekalian, yaitu baja menjamin kekakuan dari inti baja. Begitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah guaya, yaitu cahaya yang dipancarkan ketika seseorang pertama kali memandang keris tersebut. Cahaya di sini adalah yang dimaksud ketika memandang salah satu keris. Mungkin yang ditawarkan kepada Anda melihat langsung, menanting, ataupun dari online misalkan, dari video atau dari foto misalkan. Ketika Anda pandang keris tersebut, lalu ada kata klik pandangan pertama, wah keris ini bagus. Nah itu berarti cahaya yang dipancarkan kepada Anda bahwa keris itu bagus. Begitu ya. Jadi klik pertama adalah cahaya yang dipancarkan oleh keris tersebut. Oh ini keris bagus ini ternyata. Nah, itu akan Anda rasakan kepekaan ini. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu wangun ya. Wangun itu apakah keris yang Anda tanting itu gagah atau pideksa? Gagah atau tidak? Itu menjadi salah satu nilai tambah bahwa keris tersebut merupakan keris yang bagus. Ya, gagah.
Ketika Anda melihat satu keris, kalau kelihatan pasikutannya nih mencas-mencos misalkan, berarti garapnya kurang bagus, berarti kurang pideksa, berarti kurang gagah dilihat. Maka salah satu kriteria bahwa keris tersebut bagus secara fisik, yaitu dilihat dari gagahnya keris. Ketika kita memandang, oh ini gagah, berarti keris itu bagus untuk Anda. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu tangguh teman-teman. Tangguh atau perkiraan zaman pembuatan. Ini yang banyak menjadi perdebatan oleh para pakeris. Perbedaan tangguh. Ya. Namun sudah banyak sekali teman-teman sekalian bahwa pakem, salah satu pakem atau satu konsensus para pakeris senior, sudah ada sebuah pakem-pakem tertentu, perkiraan-perkiraan tangguh era tertentu dengan menyebutkan salah satu ciri-ciri yang mengerucut kepada era-era tertentu. Itu sudah banyak beredar di sebuah buku-buku misalkan, dan ada pula yang dijelaskan di video-video di YouTube. Itu banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi tangguh atau era pembuatan itu menjadi salah satu nilai tambah bahwa keris itu bagus atau tidak. Keris tangguh atau era pembuatan Majapahit, era pembuatan Pajajaran, era pembuatan Pajang Hadiningrat dibandingkan keris buatan sekarang, maka lebih bernilai keris-keris yang dibuat oleh zaman kerajaan dulu. Alasannya adalah yang pertama, karena pembuat atau penempa keris atau pencipta keris di zaman era kerajaan dulu itu lebih linuih dibandingkan dengan empu-empu zaman sekarang. Tirakatnya itu lebih tinggi, ya. Doa-doanya lebih dipanjatkan dengan sungguh-sungguh oleh empu-empu zaman dahulu. Maka tangguh atau era pembuatan kerajaan zaman dulu dengan kamardikan atau pembuatan baru saat ini teman-teman, itu lebih berarti, lebih bagus, lebih layak keris buatan zaman kerajaan dulu dibandingkan keris buatan baru teman-teman sekalian. Itu adalah cara menilai dari segi fisik. Lalu ada yang kedua teman-teman, poin kedua ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu dari segi non-fisik teman-teman sekalian. Dari segi non-fisik atau biasa disebut dari segi mistiknya, dari segi esoteri atau esoterinya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah dari segi non-fisik, cara melihatnya, yaitu dari angsar, ya. Angsar itu adalah suasana yang ditimbulkan oleh keris. Angsar itu adalah bisa dikatakan apa ya? Ya juga sama, pancaran atau perasaan atau kepekaan atau cocoknya dengan kejiwaan Anda, dengan kondisi jiwa Anda. Ketika Anda merasakan satu angsar, ketika Anda pegang satu keris, ya, ketika terjadi misalkan getaran resonansi, yaitu salah satu getaran dengan hati Anda. Wah, keris ini cukup punya angsar yang baik, cukup punya tuah yang baik. Perasaan Anda, kepekaan Anda termagnet, ya, terhubung dengan keris tersebut, berarti angsarnya itu bagus atau tuahnya itu bagus untuk Anda. Ini dari segi non fisik. Lalu yang kedua, dari segi non fisik juga adalah tayuh teman-teman sekalian, yaitu adalah forum, ya, seperti halnya forum di mana terjadi dialog antara isi keris dan calon pemiliknya atau pemiliknya. Misal ini, ya, Anda megang keris. Satu keris yang ditawarkan kepada Anda. Misalkan Anda pegang keris yang akan mau Anda maharkan misalkan. Maka di situ terjadi dialog. Dan ini sangat abstrak teman-teman sekalian, tidak bisa kita jelaskan secara fisik. Ini melalui sebuah naluri yang kuat. Ya, naluri yang kuat. Tentunya ini melalui tahap-tahap
seperti halnya penenangan diri, tahap-tahap meditasi diri. Ketika memegang keris itu sangat tenang, rasakan yang lebih mendalam bahwa ada dialog Anda dengan isi keris tersebut, teman-teman sekalian. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah segi sejarah. Nah, ini sangat penting sekali. Anda mengetahui sejarah daripada keris tersebut, ini buatan Pajajaran. Lalu kecenderungannya ini buatan empu siapa? Ini berpengaruh pada nilai-nilai pada yang terkandung keris tersebut yang akan Anda beli misalkan, atau yang akan Anda koleksi. Ini berpengaruh. Sejarah-sejarah ini sangat penting sekali. Nilainya sejarah keris Singosari itu akan sangat berbeda jauh dengan nilai keris buatan baru. Bukan saya mengesampingkan buatan baru, bukan teman-teman, tapi ini menjadi suatu kebiasaan Pak keris bahwa sejarah buatan keris zaman dulu itu lebih layak dan lebih penting daripada keris-keris souvenir misalkan. Begitu ya. Itulah teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan di pagi yang cerah ini. Yang saya jadikan contoh ini, yang saya jadikan tampilan pada Anda adalah keris Berdapur Nogososro Luk 5. Ya, Luk 5 dan kelengan teman-teman sekalian. Jadi keseluruhan pada bilah ini bentuknya keleng. Dan tangguhnya atau era pembuatannya ini masuknya era Mataram teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi sebagai khazanah perilmuan di dunia Tosanaji, dan bermanfaat untuk Anda yang menyimak konten ini teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dibantu ya, subscribe serta tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa di-share ke grup media sosial milik Anda. Terima kasih. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.